Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dita. Sebelumnya perkenalkan kami dari Hima Pajak 2021 ingin menyampaikan hasil dari salah satu program kami yaitu Suara Pajak. Saya sendiri Sandriana Nurale Utomo. Di sini saya ditemani oleh kedua teman saya yang bernama Lovenia Valetri dan Sibil Cahya Halisa. Untuk memulai pertemuan hari ini, sebelumnya izinkan saya untuk merecord Zoom ini ya Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk Love dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Alia. Baik Ibu, sebelum memasuki ke inti dari pertemuan kita pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu Suara Pajak. Jadi Suara Pajak merupakan kegiatan yang memberikan sarana bagi mahasiswa perpajakan via UB untuk menampung segala bentuk kritik, saran, dan juga evaluasi kepada dosen dan pihak prodi perpajakan mengenai masalah yang terjadi selama perkuliahan berlangsung yang akan ditampung melalui kuesioner Google Form. Dan kemudian kuesioner tersebut akan dikelola sehingga lebih baik penyampaiannya kepada pihak prodi dan kemudian hasil dari kuesioner tersebut didiskusikan melalui Zoom seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dan nantinya hasil dari pertemuan kita pada hari ini akan dipublikasikan melalui official akun YouTube Hima Pajak. Seperti itu Ibu. Selanjutnya mungkin langsung kepada inti dari pertemuan kita pada hari ini, kepada Kak Alia dan Kak Sibil, dipersilahkan. Baik, terima kasih Love atas kesempatannya. Berdasarkan apa yang sudah Love sampaikan sebelumnya ya Bu, dari hasil kuesioner yang sudah kami sebarluaskan kepada mahasiswa perpajakan via UB dari angkatan 2018 hingga 2021, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Hal apa saja yang biasanya menjadi kendala bagi mahasiswa saat ingin berkomunikasi dengan dosen? Lalu kami mendapatkan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, respon yang diberikan lambat atau tidak ada respon dari dosen terkait jadwal perkuliahan dan memberikan informasi sehingga mempengaruhi jam kelas yang menjadi mundur dari jam awal dan terjadinya miscommunication dengan mahasiswa. Lalu yang kedua, adanya keterbatasan waktu sehingga hal yang disampaikan oleh dosen masih belum tersampaikan dengan maksimal. Lalu yang ketiga, dosen yang tidak membalas pesan atau tidak memberikan kabar saat adanya kelas asinkronus. Lalu yang keempat, jika ada kendala di Edmodo, lalu dosen tidak merespons saat menyampaikan keluhan di chat. Lalu yang kelima, saat kuliah daring, gangguan sinyal atau masalah pada device menjadi kendala. Lalu yang terakhir, jika ada keperluan dengan dosen yang memang perlu didiskusikan di luar kelas, tapi dosen tidak mengimbau sama sekali. Jadi tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa tidak sesuai dengan ekspektasi dosen. Lalu selanjutnya saya izin menyampaikan juga Bu terkait dengan kritik ya Bu bagi dosen perpajakan itu sendiri. Kritiknya sebagai berikut. 1. Diusahakan untuk jajaran dosen bisa membagi waktu antara kepentingan rapat atau hal lain di luar perkuliahan agar jadwal tidak terganggu. Yang kedua, ketika mahasiswa selesai mempresentasikan materi, sebaiknya ada feedback dari dosen yang mengajar karena tidak semua dosen memberikan feedback terkait mata perkuliahan di hari itu dengan memuaskan, sehingga pemahaman yang diperoleh mahasiswa juga minim. Lalu yang ketiga, karena pelaksanaan kelas secara daring sehingga dosen tiba-tiba merubah jadwal perkuliahan yang tak jarang berbenturan dengan kelas lain. Lalu yang keempat, perbanyak perkuliahan secara sinkronus karena mahasiswa butuh penjelasan dari dosen mengenai mata kuliah yang ditempuh. Lalu yang kelima, rumitnya mekanisme pengumpulan tugas serta arahan tugas yang kurang jelas dari beberapa dosen. Lalu yang keenam, beberapa dosen sering tidak mengganti kelas yang kosong di minggu selanjutnya. Lalu yang ketujuh, pelaksanaan kuliah di hari libur sebaiknya tidak ada lagi karena melanggar hak mahasiswa. 8. Ditingkatkan kembali komunikasi atau hubungan dengan mahasiswa agar dosen bisa lebih responsif. Jika memang ada keperluan seperti tugas, rapat, diklat, dan sebagainya, bisa memberikan kejelasan kepada mahasiswa dan juga bisa lebih toleransi masalah absen dan lebih informatif dalam memberikan informasi terkait perkuliahan. Lalu yang ke-9, dapat memperhatikan lagi mata kuliah mana yang cocok apabila dilakukan dengan cara diskusi grup, karena beberapa mata kuliah lebih cocok dijelaskan secara langsung satu persatu oleh dosen yang bersangkutan, atau tidak bisa jika dilakukan diskusi kelompok, contohnya mata kuliah yang berkaitan dengan akuntansi. Lalu yang ke-10, diharapkan dosen tepat waktu dalam kelas dan jangan melebihi ketentuan waktu yang disepakati, akhirnya melewati waktu yang sudah ditetapkan.
Lalu yang ke-11, diharapkan dosen lebih memahami bahwasanya tidak semua tempat memiliki kondisi sinyal yang sama, sehingga sinyal yang bermasalah harap lebih dimaklumi. Lalu yang terakhir, tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tidak sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Baik Bu, dari penyampaian saya terkait dengan jawaban dari pertanyaan yang sudah kami cantumkan di kuesioner dan juga ada kritik mengenai dosen perpajakan, apakah dari Bu Dita selaku perwakilan dari dosen perpajakan terdapat feedback mengenai hal tersebut, Bu? Oke, gini, jadi hal yang sama mungkin juga beberapa keluhan itu mungkin juga berlaku juga mungkin untuk kelas saya gitu. Jadi memang saya juga bilang kemarin ke pimpinan saya juga minta maaf ke kelas saya, tetapi saya tidak meminta untuk itu dipahami gitu. Jadi kalau dipahami bahwa kami load kerjanya sedang tinggi gitu. Karena bagaimanapun kan memang tugas dosen itu adalah tridharma ya Mbak, kita riset, riset, kelas, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Tetapi memang dari pusat itu maksudnya dari kementerian, dari Dikti itu menuntut kampus-kampus itu untuk terakreditasi internasional. Lalu yang kedua, kita dituntut untuk memiliki akreditasi unggul. Jadi sekarang itu akreditasi itu bukan lagi A, B, dan C, tetapi unggul dan tidak unggul. Meskipun kita sudah terakreditasi A, kita belum tentu terakreditasi unggul. Kalau kita belum terakreditasi unggul, asumsinya bahwa nanti 4 tahun lagi kita harus melakukan akreditasi ulang. Artinya grade kita bisa turun. Nah, itu yang sedang Universitas Brawijaya dan prodi-prodi bawahnya itu yang sedang kita perjuangkan. Gitu. Jadi bagaimana kita memperoleh akreditasi itu, dan itu semua berjalan di tahun ini. Untuk prodi pajak sendiri pun kita sedang jalan 2 akreditasi internasional, ICBI dan AKAS. Jadi yang satu itu basisnya Eropa, satunya basis Amerika. Jadi artinya ketika kita terakreditasi itu, nanti ketika lulusan itu mengambil sertifikasi internasional itu akan linear. Jadi nanti kalian bisa ambil CPA seperti teman-teman accounting karena kita basisnya adalah ICPA. Dan di satu sisi kita juga harus mengejar akreditasi unggul agar grade kita tidak turun gitu. Karena ketika kalian melamar kerja, akreditasi yang dipakai adalah akreditasi ketika kalian lulus. Oke, sekarang kita A. Tapi kalau nanti ketika law sipil lulus 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, akreditasi kita turun, berarti ketika kalian melamar kerja yang dipakai adalah ketika akreditasi kita kalian lulus. Nah, untuk mengerjakan itu semua memang ya akhirnya kita harus berbagi waktu ya, kalian bertiga dengan riset, dengan kelas, dengan pengabdian kepada masyarakat. Dan sebenarnya pengerjaan akreditasi itu di luar job desk kami gitu. Tapi mau nggak mau itu harus kita lakukan gitu, karena tonggaknya di prodi ya siapa lagi kalau bukan dosen-dosen pajak itu sendiri, dosen-dosen di prodi bisnis maupun di publik. Nah, kondisi ini seragam kalau sebenarnya kalian tahu gitu. Tapi saya bilang ya, saya nggak mau ini untuk dipahami menjadi reason saya nggak ngajar di kelas misalkan. Tapi memang ini faktanya gitu. Hari Minggu kemarin itu kita juga baru upload yang untuk akreditasi unggul, 2 minggu yang lalu kita upload untuk yang AKAS, tapi ini juga prosedurnya masih jalan lagi 2 tahun ke depan. 1 tahun ke depan yang ICPI juga baru kita upload pertengahan bulan kemarin. Jadi semua kita bekerja. Nah, itulah yang menjadikan kondisi dosen-dosen ini load-nya tinggi. Bahkan kita tuh kerja hampir 24 jam, Mbak, kalau tahu gitu ya, 24 jam dan 7 hari. Kayak saya sendiri pun, makanya kemarin siapa yang kontak saya bilang jadwal saya full sampai Sabtu. Dan itu benar, Senin itu saya rapat ICPI, Selasa, terus saya rapat kurikulum, berikutnya saya rapat. Terakhir saya selesai Minggu. Minggu itu kita kemarin menyelesaikan dokumen yang untuk ISK gitu. Jadi root kerja kita seperti itu, sehingga memang untuk kelas gitu, itu kita agak give up sebenarnya. Bagaimana kita misalkan gini, kita rapat terus kita harus kelas, tapi saya juga
merasa itu ya bersalah gitu. Makanya saya di kelas saya sendiri pun saya bilang sorry gitu, saya bilang maaf gitu. Cuman secara pribadi ya, ini kalau untuk saya tetap berusaha menyiapkan kelas itu. Jadi kalau untuk kelas saya nggak pernah kosong dan komunikasi saya ada, tapi kan saya nggak tahu kondisi untuk dosen yang lain gitu. Dan itu mungkin nanti saya sampaikan ke Ibu Kaprodi untuk menjadi evaluasi bersama. Mungkin gitu ya, mungkin kedepannya ketika kita mengatur ritme kerja, mungkin lebih ada lagi pengukuran di dalam pembebanan kerja untuk masing-masing dosen, sehingga tidak ada lagi namanya kelas terbengkalai dan lain sebagainya. Kalau masalah WA, saya itu bisa paham, kayak saya sendiri pun ya, saya pegang 7 kelas, tapi dari pagi itu biasanya udah ada WA lain gitu, entah WA rapat, entah WA keluhan skripsi, entah WA apa, akhirnya numpuk kadang-kadang gitu. Dan itu enggak kerit. Makanya kalau misalkan ada kondisi seperti itu, saya minta tolong ke teman-teman WA aja, WA ulang gitu. Dan mungkin WA ulangnya kalian bisa lebih memperhatikan time-nya juga ya, waktunya gitu. Biasanya kita agak longgar tuh kita jam istirahat atau enggak kita sore. Jadi kalau kalian mau komunikasi ke dosen, misalkan tanya kelas, misalkan bisa H-1 gitu. Jangan weekend, beneran. Kalau weekend tuh saya sendiri pun bener-bener off, karena beban saya di 6 hari itu udah 24 jam gitu. Kita nggak ada waktu untuk istirahat gitu. Ya kalau kita sampai kondisinya sendiri nggak jaga kan bisa drop ya. Gitu. Kita Sabtu itu kerja, 3 bulan terakhir tuh kita Sabtu Minggu itu kerja. Itu masih yang level fakultas gitu. Belum level universitas itu ada lagi. Contoh, ini juga sebenarnya mempersiapkan kalian. Kayak saya di universitas itu juga terlibat di penyusunan sertifikasi untuk dosen. Jadi nanti loh sipil Sandriana itu lulus, itu harus ambil sertifikasi keahlian sebelum wisuda. Dan itu kita lagi ngajukan ke BNSP. Dan itu kita kerjanya kapan? Sabtu Minggu. Karena sebenarnya juga pimpinan tahu kalau kita diajak rapat hari Senin sampai Jumat itu kita pasti akan lebih ninggal lagi di kelasnya. Itu kondisinya gitu. Jadi bukan karena dosennya malas, itu bukan, tapi memang karena load kerjanya kita itu 24 jam. Kalau saya bilang 24 jam gitu. Belum bimbingan skripsi, belum bimbingan magang, belum penelitian saya sendiri gitu. Karena dosen sendiri juga ada penilaian kinerja ya, kayak kalian kan kuliah ada nilainya. Saya sendiri pun ada riset gitu. Nah riset kan kalau nggak dipikir sungguh-sungguh juga nggak bisa ada riset yang harus kita penuhi, ada pengabdian masyarakat yang harus kita penuhi. Itu load beban kerja dosen. Nah kita sama-sama saling ya berusaha gitu, gimana kelas ini nggak tinggal gitu. Bagaimana tetap saya bisa komunikasi. Makanya kalau saya pribadi, WA tetap ada, Edmodo tetap ada, saya juga tetap pegang ketua kelas. Nah, kenapa komunikasi di kelas saya tetap lancar? Karena lewat ketua kelas gitu. Biasanya kalau kita ada nomor yang nggak kita save, itu kadang-kadang kita juga skip gitu. Jadi mending komunikasi itu mungkin lewat ketua kelas, dan kalian juga bisa menyampaikan ke dosen itu untuk perjanjian di awal kelas. Kayak saya itu perjanjian di awal kelas. Saya bilang kalau saya sampai enggak masuk, saya bilang saya ngabarinya subuh. Kalau enggak H-1, dan itu pasti saya lakukan. Gitu. Saya enggak pernah tiba-tiba hari H saya ngilang gitu, saya enggak pernah. Nah, perjanjian di awal kelas itu yang mungkin kalian bisa minta ke dosen. Gimana konsekuensi ini? Kalau saya terlambat gimana? Kalau Bapak Ibu yang terlambat, enggak apa-apa itu. Saya bilang kalau saya terlambat, apa yang kalian ini? Nggak apa-apa, kita teropen di depan. Nah itu yang mungkin kalian bisa ini ya. Nah komunikasi ditanya, Bapak Ibu bersedia dihubungi jam berapa? Karena tipe dosen itu macam-macam. Nah itu kan yang teknik komunikasi yang mahasiswa juga harus bisa pegang. Kalau saya, ya kalau WA-nya di atas jam 10 ya mohon maaf, itu kan udah nggak sesuai etika ya. Tapi mungkin kalau masih sore jam 7, gitu, atau pagi jam 7 pagi jam 7 malam masih oke lah saya respon. Dan WA tuh memang banyak Mbak, loadnya beneran banyak. Itu saya ngerasa sendiri gitu, waktu kita sinkronus sama asinkronus itu beda gitu.
Nah, itu yang ya intinya komunikasi. Lalu untuk kelas yang tidak sesuai, nah itu mungkin juga lewat ketua kelas bisa diingatkan. Kayak saya pun itu ketua kelas saya juga aktif, karena saya bilang gitu di awal, kalau saya lupa, saya ada yang lencengnya, saya diingatkan, tuh saya bilang. Jadi kayak misalkan gini, Bu ini materinya kurang 2, itu ngingetin. Bu, Ibu dulu janji mau asinkronus, Ibu janji mau sinkronus, tuh dia ngingetkan. Nah, itu mungkin bisa kuncinya kita janjian di awal perkuliahan. Jadi sama-sama megang nanti. Gitu. Ada lagi yang mungkin kelewat ya? Ya tanggapin. Tapi insya Allah lah, semester depan load kerja kita udah nggak segila yang tahun ini. Ya. Tapi yang tahun ini memang mulai awal tahun itu aja kita nggak berhenti. Siapa Love Video sama Sandriana itu kita nggak non-stop gitu. Mulai awal tahun tuh nyiapin kurikulumnya Love itu 2021, lanjut akreditasi dan lain sebagainya, kita nggak pernah stop mulai 2020 pertengahan sampai sekarang. Tetapi insya Allah ini semua dokumen posisi udah terupload ya, kita tinggal nunggu aja respon dari pihak sananya untuk step selanjutnya gitu. Jadi insya Allah loadnya mulai menurun setelah Desember ini gitu. Dan kita sendiri pun kan sudah ada himbauan untuk hybrid ya semester depan. Nah itu mungkin pola pembelajaran akan lebih membaik lagi seperti dulu sebelum masa pandemi. Tapi kalau saya boleh saran, karena di dosen sendiri ada kendala, di mahasiswa sendiri ada kendala, ya kita sama-sama bisa minta kita bisa lebih open dalam komunikasi. Gitu. Jadi sama-sama enak. Dosen pun kan juga manusia ya. Kita ada keterbatasan, kita juga ada salah. Kalau saya pribadi nggak masalah diingatkan, tapi karena kita ada perjanjian di depan tadi itu, tapi dengan cara yang baik dan sopan. Itu kalau saya. Ada lagi? Baik Bu, terima kasih Bu atas feedbacknya yang disampaikan terkait dengan pertanyaan dan juga kritik terhadap dosen perpajakan. Seperti contohnya itu saling menjaga komunikasi ya Bu antara dosen dan mahasiswa sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Lalu kemudian yang terakhir saya izin menyampaikan juga nih Bu terkait dengan saran untuk dosen perpajakan yang dapat menjadi pertimbangan nih Bu sebagai evaluasi ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan adanya sosialisasi atau praktek mengenai aplikasi terkait dengan perpajakan atau perkuliahan umumnya seperti mungkin SPSS di statistik, aplikasi akuntansi zahir, MIOP dan lain-lain. Lalu yang kedua diharapkan agar lebih informatif dalam memberikan informasi apakah kelas tetap diadakan atau diundur atau bahkan dibatalkan. Lalu yang ketiga itu sendiri sebaiknya untuk penjelasan materi dijelaskan semenarik mungkin dengan PPT yang menarik juga singkat tetapi jelas. Lalu yang keempat, jika dosen tidak bisa melakukan perkuliahan secara sinkronus, dosen dapat membuat rekaman video agar materi yang disampaikan lebih dapat diterima. Karena terkadang jika mahasiswa hanya membaca PPT atau modul yang dikirimkan, mahasiswa merasa kurang paham. Lalu yang kelima, sebaiknya ada feedback dari dosen ketika perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus. Lalu yang keenam, diharapkan dosen lebih cepat tanggap dalam membalas pesan dari mahasiswa. Yang ketujuh itu sendiri diharapkan penentuan jadwal kelas yang sudah ditetapkan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Yang kedelapan diharapkan semua mata kuliah menggunakan aplikasi yang sama sehingga tidak membingungkan dan lebih efisien. Yang kesembilan tidak menggabungkan beberapa kelas menjadi satu kelas karena setiap mahasiswa jadwalnya tidak sama sehingga tidak bisa dipaksakan. Lalu yang ke-10, sebaiknya segala kegiatan sesuai dengan jadwalnya. Contohnya seperti saat UTS dikumpulkan pada waktu yang sudah ditetapkan fakultas, sehingga manajemen lebih nyaman, tugas yang lain juga dapat dikerjakan dan tidak bertabrakan dengan mata kuliah yang lain. Lalu yang ke-11, sistem perkuliahan yang digunakan hendaknya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk menyerap tujuan dari perkuliahan itu sendiri, agar mahasiswa dapat menyiapkan bekal kompeten dalam memasuki dunia kerja nantinya. Lalu yang ke-12, diharapkan dosen lebih toleransi terhadap kendala yang dialami mahasiswa selama perkuliahan online, seperti kestabilan jaringan dan keterbatasan kuota internet, serta masalah teknis lainnya.
Lalu yang ke-13, diharapkan penugasan dan sanksi keterlambatan tugas selama perkuliahan online ini lebih dipertimbangkan lagi, agar tidak terlalu membebankan mahasiswa mengingat banyaknya kendala selama perkuliahan online ini berlangsung. Lalu yang ke-14, diharapkan dosen dapat menetapkan mekanisme absen, apakah secara di awal jam kuliah atau jam selesai kuliah agar tidak kelupaan. Lalu yang ke-15 diharapkan lebih banyak lagi perkuliahan secara sinkronus terutama pada mata kuliah yang berkaitan dengan perhitungan. Sekian Bu penyampaian saran terhadap dosen perpajakan. Saya boleh ini ya nanggepin ya siapa ini. Ya, Bu. Dan itu tolong Ayo. sampaikan ke teman-teman itu. Satu, kalian boleh protes, tapi kita sendiri pun dosen juga boleh protes. Ya, sama-sama ya. Saling kita koreksi gitu. Bukan saling nyalahkan ya, tapi saling koreksi. Satu yang pertama ya. Kalau kalian menuntut ke kami untuk kalian ada pelatihan dan sebagainya, tolong dari diri kalian sendiri ketika itu memang diadakan kesadarannya yang ada. Contoh nih, kayak 3-in-1 lah gitu. 3-in-1 itu kalau kita enggak sampai ngomong ini pengalihan kelas, saya yakin lah dari kalian tuh enggak ada yang ikut. Yakin saya. Ya kan? Kedua, saya itu jaringannya luas. Apa? Sipil. Bukan mau nyombong ya. Iya Bu, iya Bu. Ya, saya jaringannya luas. Jadi kalau misalkan di kelas saya nih, saya dapat info dari teman saya dari Kementerian Keuangan. Saya kasih tuh, saya kasih ke kelas. Terus saya enggak ngasih tugas apa-apa. Saya bilang, ikut gitu ya. Terus saya lewat orang dalam tuh saya nyelidikin, ada enggak ini anak UB ikut? Enggak ada. Padahal yang saya kasih itu pelatihan. Sinkron enggak sama yang kalian tuntut sama apa? Ya, yang kalian lakukan itu enggak sinkron. Nanti saya dapat lagi nih apa pelatihan karya tulis gitu. Padahal itu kalau kalian ikut jutaan. Saya kasih nih link gratis nih. Ini dari kolega saya bilang gitu. Ikut, tak ada yang ikut. Paling cuma 1-2 gitu. Ada itu anak 2021, anak 2020 itu. Pokoknya WA saya. Tapi kalau saya kasih apa-apa dia ikut, saya cek tuh di peserta tuh ikut. Nah, jadi kalau kalian memang menuntut ke kami untuk kami sediakan, kalian sendiri juga harus ada effort, harus ada kesadaran untuk ikut itu. Kedua, pelatihan ESPT itu bukannya kita tidak mau kasih. Itu sudah saya selalu ulang. Di kita itu ada kendala bahwa kita tidak punya dummy sipil karena ketika pengisian SPT yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan NPWP asli. Dulu waktu saya ke Jakarta, saya ketemu sama di Direktorat Jenderal Pajak yang pusat waktu inisiasi relawan pajak. Jadi dulu di tahun 2018 itu waktu saya masih pegang tax center, relawan pajak itu inisiatornya 3 yang dilibatkan oleh DJ Kementerian Keuangan itu. Kita, UB, UI, sama IPB. Jadi hanya bertiga. Jadi kalau kalian lihat dokumen aslinya itu hanya 3 universitas di Indonesia yang dilibatkan di pembentukan awal relawan pajak. Gitu. Nah itu kalian patut bangga kan? Seharusnya loh ya. Tapi faktanya apa? Kalau saya enggak maksa relawan pajak, enggak ada yang ikut. Padahal saya bilang, kalau kamu mau ngisi SPT, satu-satunya jalan apa? Ikut relawan pajak. Karena kita tidak punya dummy, dan itu sudah kita tanyakan ke Kementerian Keuangan, tidak bisa sekarang. Karena sistemnya kan yang bangun mereka, bukan fakultas kan? Dan harus memasukkan NPWP asli. Nah kalau NPWP asli, mau tidak mau kita harus praktek beneran, bukan praktek bohong-bohongan. Dan caranya gimana? Ikut relawan pajak. Tapi faktanya apa? Yang daftar relawan pajak itu malah fakultas hukum, FISIP, bayangkan. Anak psikologi, anak pajaknya dikit. Tapi di luar koar-koar nih, tidak ada pelatihan, tidak ada praktikum, pengisian SPT, lucu kan kalian tuh. Itu yang saya bilang, kalau memang kalian mau difasilitasi, berarti kalian harus memanfaatkan fasilitas itu sebaik-baiknya. Sampaikan ke itu temennya, kalau memang mau ngisi SPT harus ikut relawan pajak. Karena tidak ada cara lain selain itu. Karena kita tidak punya dummy-nya. Dummy itu terakhir kita bisa pakai 2018 akhir. Setelah itu tidak bisa. Karena sistem mereka berubah. Itu nah, dengan kalian mengikuti relawan pajak kan kalian bantu tuh isi SPT dosen, isi SPT WP beneran nanti di kantor KPP. Akhirnya kalian
tahu bagaimana harus ngisi untuk orang pribadi. Kalau kalian bagus, biasanya kontrak kalian diperpanjang sampai April tuh. Berarti kalian juga punya kesempatan untuk ngisi yang badan. Tapi kalau enggak lewat skema itu, enggak bisa, Mbak. Karena enggak ada programnya. Tuh. Terus nanti juga gitu, ada seminar. Kalau seminar ini dibiarkan, ya enggak ada peserta. Mahasiswa tuh sekarang enggak aktif gitu. Harus saya tuh pengalihan kelas. Cobalah Hima sendiri, kamu kalau ngadain pesertanya meludak atau susah? Sulit, Bu. Sulit kan? Nah, Ya, Bu. itu kan kalian aneh tuh, minta difasilitasi tapi diadakan fasilitas enggak ini. Kayak prodi jurusan tuh, ngadakan pelatihan bagaimana mencari referensi di perpus. Kita undang orang perpus, sampai kita bikinkan akun di tempat kalau ikut acara itu. Nggak datang. Habis gitu nanti ngisi evaluasi waktu skripsi bilangnya nggak diajarin cara nyari referensi. UB nggak punya fasilitas jurnal. Lah kan lucu. Padahal UB itu berlangganan miliaran buat nyediain jurnal buat kalian. Nggak datang fasilitasnya tapi koar-koar di luar nggak kita fasilitasi. Itu lucu gitu. Jadi coba itu yang juga kalian sampaikan ke teman-teman gitu. Kalau kita pun ada sosialisasi, ada apa, ya datang gitu. Jangan nanti kalau secara dia pribadi dia merasa tidak terpenuhi terus bilang ini itu, sebenarnya tidak ada, padahal kita ada. Gitu. Kalian minta apapun lah, misalkan kalian bilang, Bu, sosialisasi magang kita adakan. Kita mau disambungkan sama stakeholder. Nah di Hima kan juga ada, tapi coba lihat pesertanya, ada nggak? Minim. Kayak kemarin diskusi sama alumni minim. Padahal kalau dia tahu banyak ilmu yang bisa dia dapat, kenapa sih alumni kok bisa sukses kayak gitu? Tapi kan minim. Jadi ini coba yang diedukasi ke teman-temannya. Jadi kalau mereka nuntut fasilitas ya jangan cuma nuntut. Itu intinya jangan cuma bisa ngomong. Kalau mau saya ngomong kasar ya, jangan cuma bisa ngomong protes-protes. Tapi secara kesadaran enggak ada. Kalau kalian butuh, sebenarnya kita bisa menyediakan ya. Tapi kalau kita sediakan, coba itu kalian juga harus ikut. Ya. Terus yang kedua, kalian tadi minta dimaklumi untuk kondisi online. Oke, dosen itu tahu gitu. Kalian ada kendala jaringan, saya pun tahu. Tapi saya juga tahu mana yang bohong, mana yang beneran. Oke. Jadi saya enggak bisa juga nerima 100% ya kalau minta diampuni sanksi ketika pembelajaran secara online. Itu karena saya tahu ini anak yang beneran ada kendala, ini ada anak yang bohong. Contoh ya, saya bilang absen 15 menit. Terus ngomong nih ke saya, Bu tadi saya datang nih gitu. Oke. Mana ini diskusimu lah, ini diskusimu, nggak ada. Padahal kalau di kelas saya kasih 1 jam di awal, 45 menit di awal itu untuk diskusi. Nah kemana 45 menit di awal? Main, saya bilang, saya di kamar mandi, ngapain kamu 45 menit di kamar mandi? Mandi aja nggak sampai 45 menit kan? Nah jadi sama-sama introspeksi, gitu. Dosen mungkin introspeksi, mahasiswa juga introspeksi. Apakah yang memang kalian keluhkan itu memang benar-benar ada keterbatasan atau memang kalian malas? Alasan yang dicari-cari itu kalau dari saya. Jadi intinya gini, UB itu kasih semua fasilitas ya. Kalian isi e-book, buku, kalian mau fasilitas olahraga itu ada. Tapi coba itu dipakai ketika memang kita sediakan. Gitu. Contoh beasiswa gitu. Kalau kalian mau akses. Contoh organisasi mahasiswa. KJ itu kan sempat lag. Angkatan 2018 off kan di Hima. Saya bilang, ya lucu kalian minta nanti cepat lulus kerja. Saya bilang untuk anak 2018. Cepat kerja itu bukan cuma IPK 3,7, saya bilang. Kalian harus punya sertifikat organisasi. Soft skill-nya harus ada. Nah kalau CV-mu isinya cuma nama sama alamat, saya sendiri pun kalau punya perusahaan ya mau ngerjain kamu, mempekerjakan kamu. Caranya kamu gimana? Ikut himpunan. Di situ kamu jadi apa? Ikut kahim.
jadi sekretaris ini, jadi bendahara ini, jadi anggotanya ini, aktif di kegiatan ini. Itu soft skill, CV-mu penuh. Tapi nanti lulus-lulus kalau kita tracer, ini ndak ada fasilitas pengembangan soft skill, ya lucu kan. Coba dengerin kemarin kakak tingkat yang alumni, dia bisa sukses dapat beasiswa di luar negeri apa? Soft skill. Ikut organisasi, ya kan? Berani ikut lomba. Nah sekarang ada tax olim, tapi berapa coba yang daftar tax olim? Banyak kan? Padahal mahasiswa kita naik terus. Coba yang daftar cuma berapa orang? Banyak, nggak sampai 50% jumlah angkatan. Tapi nanti nuntut nih, ada soft skill gini, lucu itu kalau menurut saya. Jadi coba dari ini kesadaran saya juga minta tolong ke Hima, teman-temannya itu kayak disadarkan lah gitu. Jadi jangan hanya bisa bicara ya, nuntut ini, nuntut itu, tapi tanpa kesadaran dari diri sendiri untuk bisa mengimprove ininya sendiri. Nah kalau misalkan nih dari fakultas nggak ada, kenapa dia nggak lari ke fasilitas universitas? Di universitas pun kan ada organisasi yang levelnya lebih tinggi. Gitu. Itu ya, itu kalau dari saya. Jadi mahasiswa tuh jangan nuntutan Mbak gitu. Maksud saya boleh kalian nuntut, boleh kayak seperti ini oke gitu. Saya benar-benar terima. Tapi kalau kalian cuma nuntut tanpa dari diri kalian sendiri juga itu tadi improve, itu yang juga Prodi nggak suka. Gitu. Cobalah nanti suatu waktu kita adakan tanpa kita pengalihan kelas. Susah gitu. Iya Bu. Ya, terus gini, banyak tugas itu bukan menyengsarakan. Kan kalian anak pajak, terbiasa baca undang-undang ya. Coba sekali-kali kalian belajar atau baca undang-undang mengenai SNPT, Standar Nasional Perguruan Tinggi. Baca undang-undang mengenai penyusunan kurikulum. Kalau sebelum kalian protes, itu jangan cuma hasil kuesioner. Pelajari aturannya. Pahami satu SKS itu maknanya apa. Berapa menit satu SKS itu? Satu SKS itu kalau bukan untuk praktikum, pemahamannya 50 menit pembelajaran. Oke, 50 menit pembelajaran itu kalau kita 3 SKS, 50 menit itu jatahnya dosen, 100 menit itu jatahnya mahasiswa. Artinya apa? Dosen itu sebenarnya ngajar di kelas hanya 50 menit per minggu. Nggak sampai 2,5 jam. Sisanya mahasiswa itu pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri apa? Tugas, analisis kasus, kuis, belajar mandiri, baca sendiri. Itu bukan fakultas, bukan Universitas UB yang bikin aturan, tapi kementerian. Seluruh Indonesia sama. Jadi kalian jangan ngeluh kalau banyak tugas. Banyak tugas itu sebenarnya juga ngelatih soft skill kalian. Bagaimana kalian harus bisa atur waktu, bagaimana kalian harus belajar mandiri. Itu semua ada di aturan. Bahkan kalau praktikum itu 70 menit, itu full pembelajaran mandiri sebenarnya. Dosen hanya bertindak sebagai guideline. Itu semua ada di kalian bisa download dan itu bisa kalian baca gitu. Jadi kalian jangan ngerasa dosennya kok ngajarnya bentar lah, memang di aturan kayak gitu. Selebihnya adalah pembelajaran mandiri gitu. Enggak salah gitu. Karena memang di aturannya 50 menit dan itu udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu aturannya seperti itu. Gitu. Dan gini, kalau boleh sharing kan saya lebih tua ya dari kalian ya. Mungkin lebih lulus dulu S1. Gitu. Saya dulu juga gitu, mungkin lebih parah sebenarnya daripada kondisi anak sekarang. Saya dulu akuntansi di FE. Dosennya lebih kejam-kejam, lebih senior-senior, lebih sepuh-sepuh. Itu kalau ngasih tugas nggak tanggung-tanggung dalam bahasa Inggris. Untuk accounting aja kita pakai buku Tiesho yang asli, yang pakai bahasa Inggris. Itu 2-3 tugas. Sabtu itu kita masih ada asisten dosen, asistensi, masih ngerjakan tugas. 7 mata kuliah ada tugas semua. Ngeluh saya, enggak. Namanya mahasiswa kan kerjanya ya belajar. Manfaatnya apa? Ketika saya kerja, saya sudah terbiasa dengan beban berat. Coba saya dulu enggak digitukan sama dosen saya. Saya sudah emoh kayak ngurusin akreditasi, ngurusin penelitian. Saya udah enggak mau. Saya kan ngerasa, aduh tugas saya banyak. Saya enggak bisa kerja dalam pressure, enggak bisa.
Coba di teks, ambil sisi positifnya. Apalagi kan kalian anak pajak yang mungkin lebih banyak di konsultan pajak ke depannya. Di Kementerian Keuangan, ya kan? Kerjanya lebih pressure daripada lembaga lainnya. Gitu. Kalian bisa kerja 24 jam itu kalau di konsultan pajak, nggak pulang. Ambil data ke klien, balik, analisis, balik lagi besok pagi ke klien. Nah, anggap apa yang kalian alami di bangku kuliah itu pelatihan kalian menghadapi dunia kerja. Dunia kerja itu sebenarnya hampir mirip kayak dunia kita kuliah yang banyak tugas, banyak pressure, banyak konflik, entah konflik sama teman. Anggap dosen itu atasan kalian. Berarti kan bagaimana kalian belajar berkomunikasi, bekerja sama, ya kan? Saling toleransi. Itu kalau kalian semuanya egois nih, waktu kuliah egois, ya nanti kelihatan itu waktu kalian kerja. Dan itu terbukti sebenarnya. Gitu. Ya kalau kalian mau membuktikan ya buktikan aja. Coba kalian bersikap egois waktu kuliah, nanti kerja kalian egois. Buktikan kalian berapa lama bisa bertahan di perusahaan, enggak lama. Gitu. Jadi bangku perkuliahan kenapa banyak tugas? Pembelajaran itu sekarang juga bukan teacher center ya, tapi student center gitu, berpusat di mahasiswa. Ya karena untuk ngajarin mahasiswanya mandiri. Kenapa sekarang Nadiem ada MBKM? Ya karena untuk melatih mahasiswa itu make decision, ambil keputusan. Nggak semuanya didulang. Nah kalau kalian tadi masih protes, dosennya nggak bikin video, nggak bikin PPT, ya saya gini, yang kuliah itu saya apa kalian? Ya kan? Yang kuliah itu kalian. Lah kenapa kok saya yang harus bikin PPT, harus ngerjain ini dan itu? Yang kuliah itu mahasiswa, bukan saya. Ya yang bikin PPT kalian, bukan saya. Oh yang kuliah kalian. Nah kalau saya udah dapat kerjaan, nah kalian kan belum. Ya kalian harus belajar lebih keras dari saya. Karena kalian masih harus bersaing sama ribuan lulusan lain buat dapat kerjaan. Nah kalau saya urusannya apa? Saya udah kerja. Kalian yang harus belajar keras gitu. Yang bikin PPT itu mahasiswa biar belajar lah. Kalau dosennya yang bikin PPT, yang belajar dosennya dong. Gitu. Yang bikin video siapa ya? Mahasiswanya. Biar dia bisa gini, kenapa harus mahasiswa yang bikin PPT? Salah satu learning outcome. Coba, saya lupa ya, saya masukin ke buku pedoman atau enggak. Salah satu learning outcome di kurikulum perpajaan adalah mahasiswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis melalui berbagai media. Nah, kalau dosennya yang bikin PPT, yang bikin video, yang mencapai learning outcome-nya dosen atau mahasiswa? Dosen. Coba tanya kakak tingkat kalian, waktu magang disuruh apa? Ya suruh bikin presentasi, suruh bikin itu. Nah kalau yang bikin dosennya lah, pinter apa kalian waktu magang? Bilang itu ke teman-temannya. Gitu. Jadi jangan ngeluh ya. Oke nanti yang itu saya sampaikan. Kayak misalkan dosen gabung jam itu juga enggak bagus. Ada ya gabung jam? Ada, gabung Bu. beberapa Ada. kelas ada? Iya Bu, ada. Nanti japri dosen. aja nama dosennya siapa, kelas apa, saya sampaikan ke Buka Prodi. Itu nanti waktu bisa jadi bahan kami untuk evaluasi ketika staffing semester depan. Baik, ya, Bu. Gitu. Tapi enggak usah di-share keluar ya, cukup japri ke saya atau Bu Saparila, langsung disampaikan ke Bu Saparila. Nanti itu bisa jadi bahan evaluasi. Kalau itu saya bisa terima ya, tapi kalau urusan PPT apa ya, ya lucu learning outcome-nya itu terus saya yang suruh harus bikin PPT. Ya, sampaikan ya. Jadi kalau kalian nuntut fasilitas enggak apa-apa, nanti kita sediakan. Tapi kalian harus pakai gitu loh. Jangan nanti itu loh di UI ada sertifikasi, oke UB bikin, terus kalian enggak ikut. Itu loh UI ada program relawan pajak gini-gini. Dan kita sendiri juga jadi pendirinya dulu. Terus kalian enggak ikut, malah yang pakai fakultas hukum. Saya tuh wawancara dari mana? Dari hukum. Ini mahasiswa saya sendiri kemana? Wawancara dari mana? Dari psikologi. Habis itu ngomong nggak diajarin SPT. Ya relawan pajak, SPT itu di relawan pajak itu. Malah praktek asli itu. Nggak pakai kasus-kasusan, langsung terjun lapang. Karena kita nggak ada dummy. Dari Kementerian Keuangan kita minta dummy, nggak ada. Ya. Oke, ada lagi?
Oke Bu, terima kasih Bu atas saran tentang feedback terhadap saran ya Bu. Nanti akan kami sampaikan juga Bu kepada mahasiswa lain di program studi perpajakan ini sendiri. Sekian penyampaian evaluasi, kritik, dan saran terhadap dosen perpajakan berdasarkan kuesioner yang telah kami sebarluaskan sebelumnya. Kemudian saya serahkan kembali nih Bu kepada Kak Alia untuk menyampaikan kritik, saran, dan evaluasi terhadap prodi perpajakan itu sendiri. Pada Kak Alia dipersilahkan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan membacakan kritik dan saran dari mahasiswa pajakan untuk program studi perpajakan. Untuk kritiknya, yang pertama, sistem administrasi kurang terkelola dengan baik dan informasi yang tertera pada website kurang terupdate. Padahal masa sekarang informasi lebih banyak diakses melalui media online seperti website. Selanjutnya, website Sivia bisa untuk diperbaiki lagi karena ketika ingin mengajukan surat keterangan aktif kuliah, terdapat berbagai kendala, seperti respon yang lama dan kerusakan sistem. Dan yang terakhir, ditingkatkan lagi komunikasi dengan mahasiswa agar segala informasi dapat lebih tersampaikan dengan baik. Kemudian, berbagai kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dapat didukung secara penuh, serta dapat membangun ketertarikan mahasiswa pajak terhadap pajak yang tertinggi. Kemudian untuk sarannya, yang pertama, kedepannya semoga pihak prodi dapat lebih aktif dan tanggap akan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, dalam penyampaian informasi, kegiatan akademik maupun non-akademik dapat disebarluaskan dengan baik. Selanjutnya, bila ada program-program di dalam dan di luar kampus, contohnya semester antara, magang dari instansi, kampus merdeka, dan kegiatan lain, dapat mensosialisasikan terlebih dahulu kepada mahasiswa agar bisa lebih prepare dan tidak terjadi hal-hal yang kurang baik. Kemudian, semoga pihak prodi perpajakan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sehingga akan lebih nyaman baik bagi prodi perpajakan sendiri, dosen, dan mahasiswa. Selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendengarkan masukan-masukan yang diberikan dengan pertimbangan dua sisi dari pihak mahasiswa dan pihak dosen. Kemudian, memperbaiki sistem administrasi seperti web Sivia, Gapura, dan sebagainya, serta memperbarui data dan informasi pada media online seperti website agar lebih mudah dijangkau oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, dapat membuat kotak suara atau kotak saran mengenai hal-hal yang ingin disampaikan mahasiswa kepada pihak prodi, serta bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan baik mengenai alur penyampaian atau call center dari prodi, agar informasi yang disampaikan kepada mahasiswa bisa tersampaikan dengan baik. Sekian pembacaan kritik dan saran dari mahasiswa perpajakan untuk prodi perpajakan. Kepada Ibu Dita, apakah ada feedback yang ingin disampaikan, Bu? Oke, Sandriana, itu saya terima semuanya. Nanti saya sampaikan ke fakultas. Oke. Jadi, Sivia, ini saya terima informasi kedepannya itu ada pembaharuan sistem untuk Sivia. Tapi itu di level fakultas. Jadi, nanti kalau memang kalian ingin menyampaikan lebih lanjut, misalkan saya oke follow up nanti ketika misalkan ada kesempatan untuk rapat dengan pimpinan. Tapi kalau kalian juga ingin menyampaikan, tidak apa-apa, misalkan bersama-sama dengan himpunan yang lain ya. Karena kalau Sivia, sistem website itu bukan di wewenang prodi, karena itu fakultas gitu. Jadi bukan prodi yang membuat Sivianya, tapi itu bersama-sama dengan jurusan publik juga. Jadi satu sistem kita pakai bersama. Intinya kalau masalah sistem itu ada di fakultas. Jadi kalau memang kalian ada keluhan di situ, nanti bisa disampaikan melalui Wadek 1, Wadek 2, ataupun Wadek 3. Itu. Tapi itu bisa saya terima, nanti saya bantu juga follow up ketika ada rapat pimpinan. Jadi kayak website itu juga sebagai bahan informasi, ini kita juga kemarin baru hire rapat awal sih sama vendor untuk perbaikan website itu. Jadi kedepannya juga mungkin kita lebih bisa update lagi informasi di situ. Itu termasuk tadi masalah sosialisasi dan lain sebagainya nanti kami sampaikan. Kalau itu saya approve semuanya. Memang kondisinya memang butuh perbaikan untuk yang itu. Tapi gini, tolong bedakan ini yang wewenang prodi, ini yang wewenang jurusan, ini yang wewenang fakultas. Kalau memang masalah sistem biasanya itu akan kami sampaikan ke fakultas. Ya, ada lagi? Baik Bu, terima kasih atas feedback yang telah disampaikan untuk mahasiswa perpajakan terkait prodi perpajakan. Untuk selanjutnya, mungkin dari teman-teman adakah yang ingin ditanyakan?
Oke Bu, baik. Terima kasih Kak Alia atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bu Dita, Bu. Berdasarkan surat edaran yang tadi sudah disinggung juga oleh Bu Dita ya, yaitu surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak universitas Bu mengenai semester depan akan dilaksanakan perkuliahan melalui luring dengan sistem hybrid. Sudah sejauh apakah persiapan dari pihak prodi dan dosen sendiri Bu, perpajakan itu sendiri dalam mempersiapkan hal tersebut Bu? Bisa tolong dijelaskan Bu? Terima kasih. Untuk yang hybrid itu kita juga masih nunggu dari fakultas ya, siapa sipil, karena dari universitas menyerahkan aturan pelaksanaannya ke fakultas gitu. Berarti ini kita menunggu arahan dari fakultas. Seperti apa, misalkan apakah hybrid itu nanti per mata kuliah, jadi satu mata kuliah itu hadir semuanya, tapi beberapa mata kuliah tetap online, daring, atau dalam satu mata kuliah ada mahasiswa yang hadir, ada mahasiswa yang tidak. Itu. Tapi kalau saya sendiri sebagai dosen, kalau satu mata kuliah ada yang hadir, ada yang tidak, itu kok kayaknya beban saya tambah 2 kali lipat ya. Di satu sisi saya harus nyiapkan materi kelas, satu sisi saya harus nyiapkan materi online. Nah ini semua saya sendiri pun masih nunggu arahan itu, karena belum ada informasi lebih lanjut setelah ada surat edaran yang tadi. Nanti kalau sudah ada mungkin saya bisa kasih tahu melalui Kahim ya, Bapak Toki terkait hal itu. Oke Bu, baik. Terima kasih atas jawabannya Bu. Jadi dari pihak prodi dan dosen juga lagi menunggu ya Bu kabar selanjutnya dari ke pihak fakultas ya. Sendiri itu ya Bu. Oke, mungkin saya cukupkan Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada Love. Kepada Love, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Sibil, Kak Alia, dan Ibu Dita. Berhubung semua saran, kritik, dan evaluasi sudah disampaikan dan sudah tidak ada lagi pertanyaan, itu tandanya kita telah berada di akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dita selaku perwakilan dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan kita pada hari ini. Demikian suara pajak ini kami sampaikan sebagai penyambung aspirasi mahasiswa perpajakan kepada dosen dan prodi perpajakan, sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan sebagai evaluasi ke depannya. Jadi kami selaku perwakilan dari mahasiswa perpajakan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen dan prodi perpajakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.